Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya, selamat pagi juga Bu Sofi. Ya, selamat pagi Bu Nana. Gimana Halo kabarnya semuanya. Bu Sofi? Semua baik Bu Nana, Baik. puji Tuhan. Sip, anak-anak juga harusnya baik-baik juga ya Bu ya. Betul Bu Nana. Bu Sofi, Ya, saya tuh seneng loh pagi ini. Karena apa ya Bu ya? Karena saya mau beribadah sama Tuhan saya. Tuhan Yesus kita yang adalah juru selamat saya. aduh Bu Nana, rasa yang Bu Nana rasakan itu tidak hanya sekedar Bu Nana yang merasakannya. Oh ya? Saya dan juga anak-anak semua yang ada di rumah merasakan hal yang sama. Semuanya senang untuk beribadah. Ibadah ya. Karena Tuhan Yesus juru selamat mereka, juga saya. Sama ya Bu ya. Oleh sebab itu, rasa malas, kantuk, dibuang jauh-jauh. Karena rasa malas dan kantuk itu adalah daya pikat si iblis membuat kita tidak beribadah, Bu Males Nana. ya Bu ya? Iya, Bu Nana. Mau bangun pagi ngantuk. Iya, Oh, betul. Itu iblis. Berarti harus kita Singkirkan, singkirkan iya. iblisnya. Seperti judul lagu ini tuh, Bu Nana. Oh, kita mau nyanyi. Ha-ha. Judulnya apa Bu? Yesus juru selamat kita. Oke Bu. Ayo anak-anak, kita semangat untuk memuji Tuhan. Berdiri semuanya ya. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi mengikuti kebaktian pagi ini, mari kita satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, Engkau adalah juru selamat kami. Berkatilah kebaktian kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Buanglah rasa malas atau kantuk yang melanda kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, Bu Nana mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, pastinya harus ingat ya. Ya, cerita minggu lalu mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun dan juga menghidupkan kembali anak seorang kepala rumah ibadat. Nah, anak-anak, kita tentu masih ingat bahwa Tuhan Yesus kita penuh kasih tanpa membedakan. Tuhan Yesus menolong siapa saja,
meskipun itu anak kepala rumah ibadat ataupun hanya perempuan yang sakit pendarahan yang biasa-biasa saja. Jadi anak-anak harus tetap ingat ya bahwa kita mau untuk menolong siapapun di sekitar kita tanpa membedakan. Nah anak-anak, kita masih mau melanjutkan ibadah ini dengan memuji Tuhan. Kita siapkan ya, yuk tetap semangat. Bu Nana, Iya Bu Bu Nana Sofi. pernah enggak lihat buah anggur yang nempel pada batang pohonnya? Pernah, buahnya ranum-ranum. Nah itu loh Bu Nana, saya tuh heran. Kenapa Bu? Masa ranting yang kecil itu bisa menopang buah yang banyak sekali buah anggur itu? Kok bisa ya? Sebentar, saya tahu Bu. Karena ranting itu menempel di pokok yang besar. Jadi dia bisa berbuah banyak karena dari pokok tadi itu. Jadi itu kayaknya rahasianya Bu Sofi. Oh begitu ya. Berarti kalau kita anak-anak Tuhan mau berbuah banyak, kita ini ibaratnya ranting harus nempel pada pokok yang benar. Siapa pokoknya Bu Sofi? Aduh, kira-kira anak-anak tahu nggak ya? Siapa ya Kira-kira anak-anak? pokok yang benar itu siapa ya? Tuhan Yesus, betul Iya. sekali. Itu pokok yang benar. Heeh. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa nempel pada Tuhan Yesus selalu, Bu Nana? Dengan rajin sekolah minggu, Wow. rajin berdoa. Ah, Satu lagi, memuji Tuhan selalu. betul Bu Nah, Nana. Itu harus sering dilakukan ya. Betul sekali. Waduh, berarti saya jadi ingat kalau rajin semuanya itu. Ada lagunya ini. Yang ada anggur-anggurnya Bu, Oh iya. yang ada pokok-pokoknya. Ah, Aku juga ingat Bu. judulnya Yesus Yesus Pokok. Pokok. Iya. Oke. Yuk anak-anak kita menyanyikan lagu Yesus Pokok ini bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom anak-anak, kelas kecil, kelas tengah, juga kelas besar. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di rumah. Saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan. Siapkan semuanya ya, Alkitabnya, hatinya, juga pikirannya. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoa, duduk yang baik, lipat tangan, juga tutup mata. Karena kita mau berbincang-bincang sama Tuhan. Ya, yuk kita
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami semua masih Kau beri kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pagi ini adalah Yesus Sang Penyelamat. Yesus Sang Penyelamat. Diambil dari kitab Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20. Ayatnya dibacakan ya, saya akan yang membaca, anak-anak yang menyimak Alkitabnya. Siap ya? Saya tunggu. Siap? Oke. Bu Eru mau membacanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya akan menayangkan sesuatu. Pasti anak-anak suka. Superhero yang mungkin diidolakan oleh anak-anak yang ada di rumah. Ini tayangannya. Wow, Superman. Superman itu bisa terbang anak-anak. Ada sayapnya ya, bajunya keren banget. Superman ini suka menolong, baik hati. Dia punya kecepatan terbang itu cepat sekali. Apalagi dia tuh Superman itu bisa terbang di luar angkasa. Dan kecepatannya itu melebihi cahaya. Wow, hebat sekali Superman ini. Anak-anak tahu kan Superman? Pasti orangnya cakep. Gantengnya. Nah, semua orang pasti mengidolakannya. Ada lagi. Batman. Wah, Batman ini juga superhero yang yes deh. Juga baik sekali, suka menolong, suka menumpas semua kejahatan. Kalau ada yang berbuat jahat pada seseorang, dengan cepat kilat superhero ini akan melindungi. Nah, dengan kacamatanya, bajunya juga keren banget. Pasti semuanya suka dengan kostum-kostum Batman dan Superman. Ada lagi, wow, ada Spider-Man. Anak-anak tahu kan Spider-Man?
Spider-Man itu juga superhero juga hebat sekali. Juga suka menolong orang-orang dalam bahaya. Dia punya kemampuan meloncat-loncat di gedung yang tinggi, juga merayap di dinding yang gedung yang tinggi. Dengan cet, ya keluarlah jaring laba-labanya sebagai alat untuk meloncat-loncat. Juga di tangannya itu ada semacam lem, bisa merayap gini, tidak jatuh anak-anak. Ada lemnya, perekatnya, jadi tidak bisa jatuh. Kalau ada musuh mau mengancam, dia cepat kilat, merayap dan meloncat dengan kling, keluarlah jaring laba-labanya. Superhero ini ya, selain tangguh-tangguh, kuat, baik hati, juga ada lagi superhero wanita, Wonder Woman. Wow, kostumnya gemes sekali deh, kostumnya cantik sekali. Superhero Wonder Woman ini punya mahkotanya tuh ada sinarnya, bisa menumpas kejahatan. Juga punya pedang, punya alat untuk melindungi orang-orang dalam bahaya. Ya, nanti adik-adik lihat ya, anak-anak lihat ya, pasti suka dengan semua superhero. Dan masih banyak superhero yang lainnya yang anak-anak sukai, yang anak-anak idolakan. Sampai minta, "Ma, belikan baju Spider-Man, belikan topi Spider-Man, sepatu yang ada gambar Spider-Man, sampai kaos kaki, sampai tempat pensil pun ada yang bergambar superhero, ada yang tas." Tapi saya dan semuanya juga punya superhero yang hebat. Siapa nih? Nih, ada videonya, ada kamarnya nih, lihat. Wow, ini superhero yang hebat. Banyak yang mengidolakan, selalu di hati gitu. Tuhan Yesus, ini superhero yang wow. Dari anak kecil, dewasa sampai orang tua sangat mengidolakan. Nah, superhero satu ini nih, Tuhan Yesus ini yang sampai sekarang ini nih, kostumnya sangat sederhana sekali. Kalau menolong orang tidak dengan acting hiat orang, cukup dipegang. Menyembuhkan orang sakit cuman dielus, dipegang dengan senyum. Nah, tidak berakting seperti superhero yang tadi ya. Ada aktingnya sampai loncat-loncat mau menolong Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, waktunya kita mendengar cerita firman Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada di daerah Kaisarea Filipi. Di situ banyak orang bertanya-tanya, siapa ya anak manusia itu? Siapa ya orang itu? Itu siapa? Penasaran melihat Tuhan Yesus datang di situ bersama murid-muridnya. Dilihat, penasaran semua, tanda tanya, siapa sih orang ini? Siapa sih anak manusia ini yang begitu kalem dengan baju yang sederhana, dengan wajah yang teduh sekali. Dan Tuhan Yesus balik bertanya kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, sebenarnya siapa sih saya ini?" Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Yeremia, ada yang menjawab Elia, ada juga lagi yang menjawab, "Oh, itu adalah salah satu dari nabi." Semua jawaban itu salah. Yang betul adalah jawaban Petrus. Petrus menjawab apa? Apa jawaban Yesus? Petrus menjawab, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Petrus, jawabannya 100, betul sekali.
kalau Yesus itu adalah juru selamat yang ditunggu-tunggu banyak orang. Sampai sekarang pun kita menunggu kehadiran Yesus yang juru selamat. Nah, anak-anak, biarpun Yesus itu orangnya hebat, sakti, wah, bisa melayang, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, tapi dia tidak sombong loh. Dia melarang Petrus untuk memberitakan kepada orang, ke semua orang, kalau dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itulah anak-anak firman Tuhan pagi ini. Anak-anak, jangan getir hati, jangan sedih. Kalau sedih, hadirlah, undanglah Tuhan Yesus. Pasti akan menyelamatkan kesedihan anak-anak, pergumulan anak-anak. Itulah cerita firman Tuhan pagi ini. Ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 16 ayat 16b. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Cukup di sini anak-anak firman Tuhan. Sampai jumpa dengan firman Tuhan lewat udara minggu depan. Anak-anak, tiba waktunya kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan ketiga. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Mari anak-anak, kita satu di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh mempersembahkan akan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau sudah menyertai hidup kami sepanjang minggu ini. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan kuduskan, agar dapat berguna untuk pekerjaan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jika kami boleh belajar akan segala sesuatunya di pagi ini, di mana Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus, agar kami selalu percaya kepadamu, karena Engkau adalah superhero bagi kami, di mana segala persoalan, apa yang menjadi keluh kesah kami, Engkau tahu dan Engkau mengerti kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh mempelajarinya. Dan berkatilah kami, khususnya pekerjaan dari orang tua kami, sehingga
semuanya dapat tercukupi dengan baik dan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waduh, Bu Sofi, Iya, Bu tadi Nana. lihat filmnya. Ha-ha. Superhero. Betul, Wih, Bu Nana. banyak Bu ya. Wih, superhero-nya bikin kagum juga loh Bu Sofi ya. Iya Bu Nana. Tapi Bu Sofi, setelah saya mendengar firman Tuhan, wah hilang lenyap sudah superhero-nya. Ternyata hanya ada superhero satu-satunya untuk kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Iya, rasa itu pun tidak hanya sekedar Bu Nana rasakan loh. Bukan punya saya ya? Oh. Saya juga. Oh iya. Tentunya anak-anak di rumah juga merasakan itu. Tuhan Yesus superhero. Iya. Maunya nih Bu Nana, dari matahari terbit sampai terbenamnya, kita itu pingin memuji Tuhan selalu. Karena Tuhan Yesus itu sudah merupakan kekasih jiwa Betul kami. sekali, sudah menjadi satu dengan kita. Iya, Dari betul, mulai Bu Nana. matanya melek sampai merem lagi, Tuhan Yesus selalu Iya, ada. betul. Sip, Seperti Sofi. lagu ini ya Bu Nana. Judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo anak-anak, kita masih mau puji Tuhan ya. Semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah anak-anak, sudah saatnya kita berpisah. Tapi jangan sedih, jangan lupa kita bertemu lagi di ibadah minggu depan. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19.